lereng sunyi sebuah desa, kopi tumbuh perlahan dalam balutan kabut dan embun pagi. Pohonnya menjulang tenang, merawat harapan yang tumbuh dari tanah. Inilah cerita tentang kopi, bukan hanya tentang minuman, tapi tentang proses panjang yang sering terlupakan. Saat musim panen tiba, biji kopi merah yang matang dipetik dengan selektif. Biji-biji kemudian dipilah, memisahkan yang hijau dari yang merah. Biji merah direndam, lalu dicuci. Proses ini penting untuk menjaga kualitas dan karakter rasa. Setelah kopi direndam dan dicuci, selanjutnya adalah proses penggilingan basah kopi. Tujuan dari penggilingan basah kopi adalah untuk memisahkan lapisan kulit tanduk dari biji kopi yang masih basah setelah proses pencucian. Biji kopi dijemur di greenhouse. Dalam tampah-tampah bambu, biji dijemur perlahan. Setiap beberapa jam, biji dibalik agar kering merata. Proses ini memakan waktu beberapa hari tergantung cuaca. Proses selanjutnya adalah penggilingan kering. Biji kopi yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin huller untuk memisahkan lapisan kulit tanduk yang masih menempel. Hasilnya, didapatkan biji kopi hijau atau green bean yang siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Setelah kering, biji kopi tidak langsung disangrai oleh warga. Mereka mempercayakan proses sangrai dan penggilingan kepada jasa pengolahan kopi profesional yang telah lama bekerja sama dengan desa. Kopi yang sudah digiling dikemas secara manual di desa. Bungkus sederhana namun beridentitas, label lokal, nama petani, dan kebanggaan pada tanah sendiri. Pak, selama Bapak berbisnis di sini, itu tuh gimana proses awal pemilihan biji kopi sebelum dicuci? Proses awal kopi sebelum dicuci itu kita petik, habis petik kita sortir, yang mana kalau kita sortir melibatkan orang bekerja, per kilonya kita bayar 700 per kilo merah. Terus setelah selesai kita cuci dengan maksud adalah memastikan bahwa biji itu yang terendam adalah yang benar-benar biji sempurna. Kalau yang ngambang itu kita ambil dan kita sortir. Karena bahwa kita akan bertujuan memperoleh biji kopi yang maksimal, berarti kita memang harus melakukan perendaman. Terus setelah perendaman kita lakukan penggilingan yang hijau sendiri, yang merah sendiri. Terus yang merah setelah digiling kita jemur di greenhouse selama kurang lebih 6 hari. Setelah kering kita giling atau kita seleb, ya bahasa Jawa kita seleb. Terus itu nanti kita berarti sudah selesai ya dalam proses pemilihan, juga proses penggilingan sudah selesai. Mungkin seperti itu. Mungkin ada. Baik, ya, itu sudah cukup jelas menurut saya. Lalu yang kedua, kemana biji kopi ini dibawa setelah dicuci dan dikeringkan? Itu setelah dicuci dan dikeringkan kita ada proses penggilingan kering ataupun proses slab kering itu ya. Terus setelah ada proses itu, mungkin ada juga yang dilakukan sortir ulang. Kemana Pak biji kopi dibawa setelah dicuci dan dikeringkan? Setelah biji dicuci dan dikeringkan, itu kita adakan penggilingan ataupun
slab kering ya, slab kering. Setelah itu kita mungkin ada yang dilakukan sortir ulang ataupun sortir biji kopi ya, atau mungkin ada yang tidak juga. Dengan maksud bahwa menentukan biji sempurna adalah biji yang tidak pecah ataupun ya kita singkirkan. Nah, terus yang sempurna adalah memang yang tidak cacat ataupun mulus. Setelah itu tinggal bagaimana kita mau diuangkan ataupun dijual atau mungkin ditimbun. Biasanya kalau memang kita mendesak kebutuhan tetap dijual, kalau mungkin agak tidak mendesak mungkin kita timbun dulu melihat kondisi harga yang baik. Bapak di bisnis ini tuh sejak kapan, Pak? Saya bisnis kopi yang maksudnya kita mengarah ke teknologi yang agak lebih baik itu sekitar kurun waktu 7 tahunan. Karena bahwa dulu memang sebelum kita menuju ke proses yang lebih bagus itu kita memperoleh harga yang biasa-biasa. Tapi begitu kita melakukan teknologi yang agak lebih baik, termasuk ada pemilihan kopi merah, itu kita harga akan lebih cenderung meningkat. Kedua kalinya bahwa kita untuk nyuplai kafe atau resto itu memang permintaan dari mereka memang biji yang dari satu atau yang sempurna, utamanya biji-biji dari kopi petik. Apa harapan Bapak ke depan untuk bisnis kopi ini? Harapan Mbak Ora itu bahwa ke depannya itu bahwa kita utamanya pribadi saya itu akan meningkatkan taraf hidup ataupun bagaimana kita dengan teknologi kopi ini bisa meningkatkan taraf hidup, paling tidak bahwa kita paling tidak itu kehidupan yang dulu mungkin kita biasa aja, terus sekarang bagaimana kita lebih dikenal dan mungkin dari profit yang kita terima itu akan lebih meningkat. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Mbak Ora. Ya. Kopi bukan hanya soal rasa, ia adalah rangkaian panjang dari kerja tangan, waktu, dan cinta pada tanah. Di desa ini, kopi menyatukan keluarga, menghidupi harapan, dan membawa cerita.